Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami di sini selaku perwakilan siswa SMA Negeri 5 Denpasar. Seperti kata pepatah terkenal mengata sayang, maka sebelum kami memulai presentasi kami hari ini, izin kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Madi Febriana Pramana selaku ketua kelompok dengan dua anggota saya, yaitu Saya Kadek Adimendra Putra. Saya Kadek Dwi Adandra Putra. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, untuk menyingkat waktu, kami mulai dan presentasi dari hasil plat kami mengangkat judul Uji Efektivitas Pemanfaatan Ekstrak Biji Pare atau Memberkas Sarantia sebagai biolarvasida dalam mencegah perkembangan siklus hidup nyamuk rumah maupun nyamuk Aedes aegypti. Masyarakat luas telah dapat mengetahui bahwa Indonesia sebagai negara tropis merupakan tempat yang subur dalam berkembangbiakan nyamuk-nyamuk, baik itu nyamuk-nyamuk malaria, nyamuk Aedes aegypti maupun nyamuk rumah yang merupakan musuh bebuyutan bagi manusia setiap harinya. Kekhawatiran manusia terhadap berkembangnya nyamuk yang makin meningkat mendorong manusia untuk menggunakan atau mengaplikasikan obat-obat anti nyamuk yang bersifat sintetis atau kimia. Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan telah dijelaskan bahwa penggunaan obat-obat anti nyamuk yang bersifat sintetis atau kimia tentunya akan berdampak bagi kesehatan dan keselamatan manusia itu sendiri. Maka dari itu perlu dilakukan proses pemberantasan larva-larva nyamuk agar nyamuk-nyamuk tidak dapat berkembang dan hidup di lingkungan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan tanaman. Tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memberantas sekaligus mencegah perkembangan siklus hidup nyamuk-nyamuk rumah maupun nyamuk Aedes aegypti, yaitu tanaman-tanaman yang mengandung senyawa kimia minyak sirih, flavonoid, ergonol, dan kardinal. Salah satu di antaranya terdapat pada biji pare. Maka dari itu kami melakukan penelitian dan mengungkapkan uji efektivitas atau potensi dari biji pare dalam fungsinya sebagai biolarvasida guna dapat mengendalikan perkembangan siklus hidup nyamuk rumah maupun nyamuk Aedes aegypti. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, dari penelitian yang telah kami kembangkan terdapat dua buah rumusan masalah. Yang pertama, mengapa biji pare atau Memberkas sarantia dapat dijadikan biolarvasida pada larva-larva nyamuk rumah maupun nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, bagaimana uji potensi atau efektivitas dari biji pare dalam fungsinya sebagai biolarvasida pada larva-larva nyamuk rumah maupun nyamuk Aedes aegypti. Adapun tujuan dari penelitian yang telah kami kembangkan yaitu yang pertama, untuk dapat mengetahui bahwa biji pare atau Memberkas sarantia dapat dijadikan biolarvasida guna dapat mengendalikan perkembangan siklus hidup nyamuk rumah maupun nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, untuk mengetahui uji potensi atau efektivitas dari biji pare atau Memberkas sarantia dalam fungsinya sebagai biolarvasida pada larva-larva nyamuk rumah maupun nyamuk Aedes aegypti. Sehingga manfaat dari penelitian yang telah kami kembangkan yaitu yang pertama, untuk dapat meningkatkan kepedulian bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya tentang pengelolaan sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan-bahan berpotensi dalam mewujudkan kegiatan preventif atau pencegahan terhadap berkembangan penyakit-penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia sendiri, dan meningkatkan kreativitas dalam membudayakan larvasida-larvasida yang bersifat alami dan ramah lingkungan, di mana dari penggunaan larvasida yang alami dan ramah lingkungan ini setidaknya tidak akan menimbulkan efek samping atau dampak dari kesehatan dan keselamatan manusia sendiri. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama adalah mengenal biolarvasida pada nyamuk. Biolarvasida merupakan racun bagi larva atau jentik-jentik nyamuk yang di dalamnya terkandung bahan kimia bioaktif yang toksik terhadap serangga namun mudah terurai dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah mengenal nyamuk rumah dan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk rumah atau Clocidae merupakan salah satu musuh manusia karena selalu mengganggu kenyamanan tidur. Nyamuk ini selalu mengganggu manusia melalui gigitannya yang menyakitkan. Dan terakhir adalah mengenal buah pare. Buah pare memiliki keunikan yaitu bentuknya berpintil dan rasanya yang sangat pahit. Biji pare kini sudah banyak digunakan masyarakat untuk memberantas nyamuk, baik itu nyamuk rumah maupun nyamuk demam berdarah. Dan sekarang kita masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini bertempat di beberapa rumah warga yang diketahui terdapat jentik-jentik atau larva nyamuk. Penelitian ini dimulai dari tanggal 25 Juli hingga 19 Agustus 2020. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, eksperimen, interview, dan literatur. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Baik, untuk berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, langsung saja kita masuk ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, biji pare dapat dijadikan sebagai biolarvasida pada nyamuk rumah dan Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Berdasarkan kandungan senyawa kimia yang terdapat pada biji pare, yang mendominan fungsinya sebagai biolarvasida adalah minyak asiri, hexano, saponin, limonoid, fenol, dan polifenol. Potensi dari bahan-bahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, minyak asiri berfungsi sebagai toksik atau racun yang dapat meracuni tubuh dari larva-larva nyamuk tersebut sehingga menjadi kaku dalam waktu yang singkat. Yang kedua, senyawa hexano berfungsi sebagai senyawa kimia yang mampu mengganggu aktivitas saraf dan metabolisme tubuh dari larva tersebut sehingga tidak lagi mendapatkan respon dari benda-benda lainnya. Yang ketiga, senyawa tanin, saponin, flavonoid secara bersama-sama memiliki fungsi untuk merusak membran sel dan meracuni tubuh larva sehingga larva-larva tersebut mengalami penyusutan organ dan saluran pertukaran oksigen menjadi tidak berfungsi. Yang keempat, senyawa limonoid berfungsi sebagai menghilangkan koordinasi organ tubuh dan merusak saraf-saraf larva tersebut. Yang kelima, senyawa fenol berfungsi untuk merusak
mukosa kulit larva sehingga kulit-kulit tersebut menjadi kaku dan tidak dapat menerima rangsangan dari benda-benda lainnya. Dan yang terakhir, senyawa polifenol berfungsi untuk merusak pencernaan larva sehingga larva tidak lagi mampu berkembang dan organ-organ pencernaan menjadi tidak berfungsi. Baik juri, selanjutnya potensi biji pari sebagai biolarvasida pada larva-larva nyamuk rumah dan nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Dalam uji potensi ini akan dibuktikan kemampuan ekstrak biji pari dalam memberantas larva-larva tersebut. Hasil penelitian pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan biolarvasida berkonsentrasi yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa biolarvasida memiliki potensi yang baik dalam menekan perkembangan siklus hidup nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk rumah. Keefektivitasannya dalam memberantas larva-larva tersebut tergantung dari konsentrasi yang digunakan. Baik Dewan Juri, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, dari presentasi yang telah kami paparkan dapat ditarik beberapa buah simpulan. Yang pertama, bahwa ekstrak biji pari atau Mollifica charantia dapat dijadikan biolarvasida. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam biji pari terdapat beberapa kandungan senyawa kimia berupa minyak atsiri, heksanol, saponin, limonoid, fenol, dan polifenol yang merupakan kandungan senyawa yang dominan dalam mencegah sekaligus memberantas larva-larva nyamuk guna dapat mengendalikan perkembangan siklus hidupnya. Yang kedua, didapat dari hasil data penelitian bahwa konsentrasi biolarvasida sebesar 25% dapat memberantas larva-larva nyamuk selama 13-17 menit. Konsentrasi biolarvasida sebanyak 50% dapat memberantas larva-larva nyamuk selama 9-11 menit. Konsentrasi biolarvasida sebesar 75% dapat memberantas larva-larva nyamuk selama 5-8 menit. Dan konsentrasi biolarvasida sebanyak 100% dapat memberantas larva-larva nyamuk selama 4-80 menit. Hal ini menyatakan bahwa konsentrasi biolarvasida dapat digolongkan sangat efektif dalam mencegah sekaligus memberantas larva-larva nyamuk guna mengendalikan perkembangan siklus hidupnya. Baik Dewan Juri yang terhormat, adapun saran dari kami terhadap penelitian yang telah kami kembangkan yaitu diharapkan bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan-bahan yang berpotensi dalam mewujudkan kegiatan yang preventif dan pencegahan terhadap perkembangan penyakit-penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia itu sendiri. Dan mari wujudkan larvasida yang alami dan ramah lingkungan demi meningkatkan kesehatan dan keselamatan kita semua. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, sekian dari presentasi kami hari ini. Untuk kesempurnaan karya tulis kami, izinkan kami untuk menaikkan cuplikan video mengenai prosedur penelitian yang telah kami buat. Alat dan bahan yang digunakan antara lain timbangan, blender, gelas ukur, penyaring, pengaduk, biji pari sebanyak 500 gram, garam dapur sebanyak 10 gram, dan air sebanyak 500 ml. Pertama, buat ekstrak biji pari pekat dengan mencampurkan 500 gram biji pari ditambah dengan air sejumlah 500 ml dan garam sebanyak 10 gram, lalu di blender dan disaring. Selanjutnya, buatlah larutan konsentrasi. Konsentrasi 25% yaitu campuran 25 ml ekstrak dan 75 ml air. Konsentrasi 50% yaitu campuran 50 ml ekstrak dan 50 ml air. Konsentrasi 75% yaitu campuran 75 ml ekstrak dan 25 ml air. Dan konsentrasi 100% ialah 100 ml ekstrak. Tuangkan biolarvasida ke dalam 4 beker gelas yang berisi 25 ekor larva nyamuk. Catat waktu sampai larva-larva nyamuk mati total. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang telah kami lontarkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk akhir kata, kami atur Parmesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.